warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yunita Rizkiana dari kelas TI 1D dengan NIM 2101020096 Politeknik Negeri Cilacap. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam matematika, yaitu integral. Yuk kita mulai. Ya, di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama mengenai pengertian integral, yang kedua integral tak tentu, dan yang ketiga integral tentu. Nantinya akan ada contoh soal dan penyelesaiannya. Ya, bagian yang pertama yaitu pengertian integral. Apa sih pengertian integral itu? Integral atau sering disebut juga dengan antidiferensial atau antiderivatif. Secara sederhana, integral merupakan kebalikan dari turunan. Gimana sih maksudnya? Jadi, jika ada fungsi fx diturunkan, maka hasilnya f aksen x. Sedangkan kebalikannya, jika ada f aksen x diintegralkan, maka hasilnya adalah fx. Seperti itu. Kemudian yang bagian kedua yaitu integral tak tentu. Notasi dari integral tak tentu yaitu jika ada suatu fungsi f aksen x, maka hasilnya adalah fx. Dinotasikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c dengan ketentuan fx bagian pertama merupakan fungsi integral dan c merupakan konstanta. Ya, formula dasar dari integral tak tentu yaitu integral a x pangkat n dx sama dengan a yaitu konstanta yang di depan per pangkatnya yaitu n ditambah 1, kemudian x, kemudian pangkat n ditambah 1 ditambah c. Pada turunan, pangkat dikurangi 1, sedangkan pada integral pangkat ditambah 1, kemudian ditambah c. Integral tak tentu fungsi aljabar. Misalnya nih, a merupakan konstanta real sembarang. Fx dan Gx masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan fungsi integralnya. Maka ada beberapa sifat yang mungkin bisa digunakan. Jika ada fungsi integral dx, maka hasilnya adalah x plus c. Kemudian yang kedua, jika ada integral a dx, maka hasilnya yaitu ax plus c dengan ketentuan a merupakan suatu konstanta. Yang ketiga, jika ada dua fungsi nih, fx dan gx, yang diketahui integral dalam kurung fx plus minus gx tutup kurung dx, maka hasilnya yaitu kedua fungsi tersebut dipisah menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx sama dengan fx plus minus gx plus c. Kemudian yang keempat, jika ada integral x pangkat n dx, maka hasilnya 1 yaitu konstanta yang di depan per n yaitu pangkatnya, kemudian ditambah 1, kemudian x, kemudian pangkat yaitu n ditambah 1 ditambah c dengan ketentuan n tidak boleh negatif 1. Kemudian selanjutnya, jika ada integral k dikali fx dx, maka hasilnya k integral fx dx sama dengan k dikali fx plus c. Yang terakhir, jika ada integral
A per X dx, maka hasilnya A in mutlak X plus C dengan ketentuan in X sama dengan E log X. Ya. Agar teman-teman lebih paham, di sini saya mempunyai soal. Yang pertama yaitu integral 4x pangkat 3 dx. Dan di sebelah kanannya ada rumus. Penyelesaiannya yaitu, kan soalnya integral 4x pangkat 3 dx. Jika dilihat pada rumus, yaitu A yaitu konstanta yang di depan, kemudian per pangkat n plus 1, kemudian x pangkat ditambah 1 ditambah c. Kemudian jika diaplikasikan pada soal, maka 4 yaitu konstanta yang di depan, per pangkatnya yaitu 3 ditambah 1 x, kemudian 3 ditambah 1 plus c. Maka hasilnya kan 4 per 3 tambah 1 kan 4, sehingga 4 per 4 sama dengan 1. Di sini sebenarnya ada angka 1, tetapi tidak ditulis. Kemudian kita tuliskan x, kemudian pangkatnya 3 ditambah 1, sehingga hasilnya 4 plus c. Jadi hasil dari integral 4x pangkat 3 dx yaitu x pangkat 4 plus c. Nih, ada lagi soal yang kedua. Jika diketahui integral dalam kurung x plus 4 tutup kurung pangkat 2 dx, maka penyelesaiannya yang pertama yaitu angka yang berada di dalam kurung kita kuadratkan terlebih dahulu, sehingga x hasilnya yaitu x kuadrat, kemudian 2 dikali 4 dikali x, maka hasilnya 8x. Kemudian 4 dikuadratkan menjadi 16. Seperti itu. Kemudian setiap masing-masing dari komponen di dalam kurung ini dipisahkan menjadi integral masing-masing, sehingga didapatkan integral x kuadrat dx ditambah integral 8x dx ditambah integral 16 dx. Nah, di sini kita mulai mengintegralkannya. X kuadrat dx, maka di depan x tersebut sebenarnya ada angka 1, sehingga kita tuliskan 1 per pangkatnya yaitu 2 ditambah 1 x, kemudian pangkat 2 ditambah 1. Kemudian untuk integral 8x dx, kita tuliskan 8, kemudian per pangkatnya yaitu kan 8x, sehingga di atas sebenarnya ada pangkat 1, sehingga kita tulis 1 tambah 1 x, 1 ditambah 1. Kemudian untuk integral 16 dx, kita tuliskan 16, kemudian kan ini konstanta, tidak ada x-nya, maka kita tambahkan x, kemudian ditambah c, sehingga didapatkan 1 per 2 tambah 1 yaitu menjadi 3, x pangkat 3 plus 8 per 2 yaitu hasilnya 4, kemudian x pangkat 2 ditambah 16x ditambah c. Lanjut, ada bagian yang ketiga yaitu integral tentu. Apa sih integral tentu itu? Jadi, pengertian integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya, yaitu ada di rentang A sampai B yang merupakan batas atas dan batas bawah. Jadi, notasi integral tentu yaitu jika ada fungsi fx kontinu pada interval a, b dan f aksen x adalah antiderivatif atau integral dari fungsi fx, maka integral tentu dinotasikan dengan integral dengan batas atas b dan batas bawah a, fx dx sama dengan dalam kurung fx batas atas b batas bawah a
sama dengan F dikali B dikurangi F dikali A. Rumus-rumus integral tentu. Jika nih ada fungsi fx dan gx kontinu pada interval tertutup yaitu a, b, maka integral tentu mempunyai sifat-sifat umum seperti berikut ini yang dapat disesuaikan dengan fungsi yang disediakan. Kita langsung lanjut saja. Agar teman-teman lebih paham, di sini saya menyediakan beberapa soal, yaitu yang pertama ada integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 dengan fungsi 4dx. Kemudian yang kedua yaitu integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 dalam kurung x plus 1 dx. Penyelesaian nomor 1 yaitu integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 fungsi 4dx sama dengan, pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengintegralkan angka 4-nya. Karena di situ hanya ada 4 konstanta, tidak ada x-nya, maka menjadi 4x, kemudian dikalikan dengan batas atas yaitu 3 dikurangi dengan 4 dikalikan batas bawah yaitu 1, sehingga dihasilkan 4 dikali 3 yaitu 12 dikurangi 4 dikali 1 yaitu 4, sehingga hasilnya 8. Jadi integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 4dx, maka hasilnya adalah 8. Kita lanjut penyelesaian yang nomor 2. Soalnya yaitu integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 dalam kurung x plus 1 dx, maka hasilnya pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengintegralkan yang di dalam kurung ini. X ini berarti di depannya ada angka 1, sehingga 1 per, di sini sebenarnya ada pangkat 1, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian x, kemudian pangkatnya yaitu tadi 1 ditambah 1 yaitu menjadi 2, kemudian ditambah 1 ini kan konstanta, sehingga kita beri x. 1x kita tulis saja sebagai x. Kemudian kita ganti x menjadi batas atas dulu yang pertama, yaitu 1 per 2 dikali 4 kuadrat ditambah 4. Kemudian dikurangi, persamaan ini kita ganti x-nya menjadi batas bawah yaitu 0. Sehingga 1 per 2 dikali 0 kuadrat ditambah 0, sehingga hasilnya 1 per 2 dikali 4 kuadrat yaitu 16, sehingga 16 dibagi 2 sama dengan 8, kemudian ditambah 4, sehingga hasilnya 8 ditambah 4 yaitu 12, kemudian dikurangi 0 kuadrat yaitu 0, setengah dikali 0 yaitu hasilnya 0, kemudian ditambah 0 maka hasilnya 0, sehingga 12 dikurangi 0 sama dengan 12, seperti itu. Jadi integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 dalam kurung x plus 1 dx, maka hasilnya adalah 12. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.